Bismillahirrahmanirrahim. Af'alul khamsah. Kita belajar af'alul khamsah dalam kitab Al-Jurmiyah. Apa itu af'alul khamsah? Kita maknani dulu. Wa amanunu lan anapun tawinun iku fatakunu mengkono apa nun ana iku alamatan dadi alamat li raf'ika wa rafa fil fi'il mudhari' ing dalam fi'il mudhari'. Idza tasla ing dalam nalikane tetemu bihi kelawan fi'il mudhari' apa dhamiru tasniyatin dhamir tasniyah au dhamiru jam'in atau dhamir jama' au dhamirul mu'annasatul mukhatabati atau dhamir mu'annas mukhatabah. Apa artinya? Artinya adalah al-murad sebutun nun atau tetepipun nun dados setengahipun i'rab rafa punika manggen wonten ing fi'il mudhari' ingkang akhiripun pinagi syai' rupinipun. Artinya adalah tetapnya huruf nun atau dipertahankannya huruf nun atau ditulisnya huruf nun itu menjadi alamatnya i'rab rafa. Menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan syai' ya. Jadi apabila fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan syai'un, dengan sesuatu, dengan objek tertentu, maka alamat rafa'nya adalah ditetapkannya huruf nun alias huruf nunnya tidak dibuang. Kemudian fi'il mudhari' tadi bertemu dengan syai' itu apa? Isinya ada 3. Yang pertama adalah dhamir alif tasniyah. Contohnya ya fa'alani, taf'alani. Ini fi'il mudhari', dua-duanya fi'il mudhari'. Kemudian karena dua fi'il mudhari' ini kok bertemu dengan dhamir alif tasniyah yaitu ini dan ini, maka alamat rafanya apa? Ini ditetapkannya huruf nun ini. Huruf nunnya tidak dibuang atau alias huruf nunnya harus ditetapkan, harus ditulis, tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena ini fi'il mudhari' yang kemasukan alif dhamir tasniyah. Maka ketika dua fi'il mudhari' ini terbaca rafa atau i'rabnya rafa, maka nunnya ini harus ditetapkan. Nanti kalau keadaan lain mungkin bisa beda lagi. Tapi intinya ketika fi'il mudhari' kalau bertemu dengan dhamir alif tasniyah, maka alamat rafanya nunnya ini harus ditetapkan. Karena dhamir alif tasniyah termasuk bagian dari syai' gitu. Kemudian syai' yang kedua apa? Syai' yang kedua itu adalah dhamir wawu jama'. Nah, jadi apabila fi'il mudhari' kok bertemu dengan wawu dhamir jama', maka ketika tingkah rafa, alamat rafanya itu harus menetapkan huruf nun. Contohnya ya fa'aluna dan tafa'aluna. Ini fi'il mudhari' yang bertemu dengan wawu dhamir jama', maka alamat rafanya jikalau ini terbaca rafa, huruf nunnya ini harus ditetapkan, tidak boleh dibuang. Kemudian syai' yang ketiga adalah dhamir ya mu'annas mukhatabah. Dhamir ya yang menunjukkan makna perempuan dan mukhatabah yang diajak bicara atau orang kedua. Contohnya taf'alina, ini adalah ya-nya ini adalah ya dhamir mu'annas mukhatabah. Maka ketika ini i'rabnya i'rab rafa, nunnya ini harus ditulis alias harus ditetapkan, tidak boleh dibuang. Nah, kemudian fi'il mudhari' ingkang akhiripun pinagi syai' punika dipun wastani af'alul khamsah. Nah, fi'il mudhari' yang bertemu dengan syai' tadi, yaitu apa tadi? Isinya ada 3, yaitu dhamir alif tasniyah, dhamir wawu jama' dan dhamir ya mu'annas mukhatabah. Apabila fi'il mudhari' bertemu dengan salah satu dari yang 3 ini disebut dengan af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Yaitu tadi ya fa'alani, taf'alani, ya fa'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini namanya af'alul khamsah. Sekarang kita belajar tarkib sebentar. Tarkib pakai bahasa Jawa tapi. Ya fa'alani, tafa'aluna, tafa'alina punika dipun wastani fi'il mudhari' kenanten dipun kawiti salah satunggalipun huruf ana itu rupinipun huruf ya atau huruf ta. Jadi lafaz ini ya fa'alani, ya fa'aluna dan tafa'alina, ketiga lafaz ini dinamakan dengan fi'il mudhari' karena diawali dengan salah satu huruf ana itu, yaitu huruf ya ini, huruf ya dan huruf ta. Ini huruf ta, ini huruf ya, ini huruf ta. Nah, hukumnya pun dipunrofakan. Hukumnya di mana? Hukumnya dirofakan. Kenapa kok dirofakan? Sebentar. Amalki sepi saking amil nasib dan amil jazim. Nah, karena sepi atau tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim, yaitu amil-amil yang menasubkan fi'il mudhari' dan amil-amil yang menjazimkan fi'il mudhari'. Tatangripun rafa subutun nun atau tetapipun nun. Alamat rafanya adalah subutun nun atau ditetapkannya nun atau ditulisnya nun atau tidak dibuangnya nun. Amarki af'alul khamsah karena af'alul khamsah ya.
Kemudian alif awulannya punika dipunwastani isim dhamir mutasil atau syek tadi ini. Syek alif wawu apa tadi saya ulangi, alif awulannya atau syek tadi itu dinamakan dengan isim dhamir mutasil mabni sukun mahal rafa amargi datus fa'il ya. Jadi syek tadi alif awulannya ini dinamakan dengan isim dhamir yang mutasil yang nyambung, yang mabni sukun, ya ini selalu dibaca sukun mahal rafa, yang mahalnya rafa. Kenapa amargi datus fa'il? Karena menjadi fa'il. Yang namanya fa'il selamanya dibaca rafa. Kurang lebih seperti itu.